Legenda Malin Kundang, pemuda yang dikutuk menjadi batu. Di sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu dan anak lelakinya yang sematawayang. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat miskin dan berjuang untuk bertahan hidup dari hasil penjualan ikan. Anak lelaki itu diberi nama Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang anak yang sangat dimanja oleh ibunya, Mande Rubayah. Meski hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, kasih sayang ibunya tidak pernah berkurang. Namun, kehidupan yang keras dan penuh tantangan membuat Malin Kundang memutuskan untuk merantau dan mencari kehidupan yang lebih baik. Dengan harapan besar, Malin Kundang menumpang kapal seorang saudagar dengan tujuan untuk mencari keberuntungan. Namun, di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan dirampas, sementara para awak kapal dan penumpang dibantai. Dalam situasi yang sangat mengerikan dan penuh ketakutan itu, Malin Kundang berhasil bersembunyi dan menyelamatkan diri. Dia berhasil lolos dari maut dan nyawanya selamat. Ini adalah awal dari perjalanan panjang Malin Kundang dalam mencari kehidupan yang lebih baik dan membuktikan bahwa dia bisa sukses. Dengan langkah-langkah yang berat dan penuh keputusasaan, Malin Kundang berjalan menyusuri pantai yang asing. Kapal yang selama ini menjadi rumah dan penopang hidupnya, kini terdampar tak berdaya di pasir pantai. Ombak yang menghempas kapalnya kini hanya bisu menyapanya dari kejauhan. Malin Kundang, seorang pemuda yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan, tidak membiarkan keadaan tersebut menghentikan langkahnya. Ia berjalan menuju desa terdekat, berharap menemukan perlindungan dan kesempatan baru. Desa itu tampak sederhana, namun penuh dengan kehidupan dan keramahan penduduknya. Di desa baru ini, Malin Kundang memulai kehidupan barunya. Ia bekerja dengan gigih, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia berhasil membangun reputasinya sebagai saudagar yang handal. Ia memiliki banyak kapal dagang, dan anak buah yang setia mengikuti perintahnya. Setelah bertahun-tahun berjuang dan bekerja keras, Malin Kundang akhirnya meraih kekayaan yang ia impikan. Ia menikah dan hidup bahagia bersama istrinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang ia lupakan, yakni tanah kelahirannya dan ibunya yang selalu menunggunya. Suatu hari, Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran dan tanpa sengaja berlabuh di tanah kelahirannya. Di sana, ibunya yang sudah tua dan lemah menyaksikan kedatangan kapal mewah itu. Dari jauh, ia melihat sosok saudagar yang sangat mirip dengan anaknya, Malin Kundang. Hatinya berdebar-debar, ia mendekati kapal itu, memastikan ciri-ciri anaknya. Semakin dekat, semakin yakin ia bahwa saudagar itu adalah Malin Kundang, anaknya. Dengan hati berbunga-bunga, ia mencoba berbicara dengan Malin Kundang. Namun, apa yang ia terima? Bukan pelukan hangat, bukan kata-kata manis, tapi kemarahan dan penolakan. Malin Kundang marah dan malu akan penampilan ibunya yang lusuh dan kotor. Ia menolaknya di depan umum, seolah-olah ia tidak mengenal wanita tua itu. Dengan perasaan sedih, sakit hati dan marah, ibu Malin Kundang mengucapkan sumpah, "Oh Tuhan, kalau benar dia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Dan begitulah, cerita tragis Malin Kundang berakhir. Setelah meninggalkan tanah kelahirannya dengan penuh kemarahan, Malin Kundang kembali berlayar. Ia meninggalkan ibunya yang berdiri terpaku di pantai, menatap punggung anaknya yang pergi. Namun, tak lama setelah kapalnya menjauh dari pantai, langit mendadak gelap. Badai dahsyat muncul dari tengah laut, ombak besar menghantam kapal Malin Kundang. Kapal yang biasanya tangguh melawan ombak, kini terguncang hebat. Badai itu menghancurkan kapal Malin Kundang, memecahkan kayu-kayu kapal menjadi serpihan. Malin Kundang dan anak buahnya berusaha bertahan, namun badai itu terlalu kuat. Akhirnya, kapal itu terbalik dan Malin Kundang terlempar ke laut.
Dengan susah payah, Malin Kundang berenang menuju pantai. Ironisnya, ia terdampar di pantai tanah kelahirannya, tempat yang baru saja ia tinggalkan dengan penuh kemarahan. Tubuhnya lemah dan basah kuyup, ia merangkak di pasir pantai, mencoba mencari pertolongan. Namun, seiring waktu, tubuh Malin Kundang mulai berubah. Ia merasa tubuhnya menjadi kaku, gerakannya semakin sulit. Kulitnya berubah warna, menjadi abu-abu seperti batu. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tak keluar. Perlahan tubuhnya berubah menjadi batu karang, membeku di pantai tanah kelahirannya. Setelah menyaksikan perubahan tragis yang menimpa anaknya, Ibu Malin Kundang merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedih melihat anaknya berubah menjadi batu karang. Di sisi lain, ia merasa lega karena sumpahnya terwujud dan Malin Kundang mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Namun, di atas segalanya, Ibu Malin Kundang merasa kehilangan. Meski anaknya telah berubah menjadi batu, cinta seorang ibu tetap tak berubah. Ia meratapi kematian Malin Kundang, menangis di tepi pantai sambil memandangi batu karang yang kini menjadi anaknya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas, bahkan di tengah kesedihan dan kemarahan. Meski anaknya telah berbuat durhaka, cinta seorang ibu tetap abadi. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu menghargai dan menghormati orang tua kita. Kisah tersebut berlatar di pantai air manis, Ayamani, di selatan kota Padang, Sumatera Barat. Legenda Malin Kundang telah memberi inspirasi bagi sebuah karya seni di pantai air manis, Padang. Karya itu berbentuk pecahan kapal dan seseorang yang disebutkan sebagai Malin Kundang, dalam posisi tertelungkup di pesisir pantai air manis, kota Padang, Sumatera Barat. Cerita ini sangat populer dan melekat dalam budaya Indonesia. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini sangat penting, yaitu mengajarkan kita untuk selalu menghargai dan menghormati orang tua kita. Segala kebenaran detail kisah kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Penguasa Jagat Raya dan pemilik kisah kehidupan.